Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ruben Simangunsong, Ketua DPD AMPI Kabupaten Labuan Batu. Berbagi rezeki, membagikan sembako kepada fakir miskin, kaum duafa, janda-janda tua, dan anak yatim. Semoga kiranya kegiatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita keseluruhan dari Sabang sampai dengan Merauke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali tayang di channel YouTube-nya Yudi Bilah Siregar. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang tokoh pemuda yang sudah tidak asing lagi untuk kita sebut ataupun kita dengar namanya, yaitu Abang Anda Muhammad Ruben Simangunsong. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Alhamdulillah hari ini juga kita langsung standby ya, ditemani oleh abang anda kita Bang Yudi Bilah Siregar. Selamat malam Ketua. Malam. Oke, baik kawan-kawan dimanapun berada, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan mengupas ya, kita akan mengupas secara tuntas tentang sosok ataupun jati diri daripada yang namanya Muhammad Ruben Simangunsong selaku Ketua AMPI Kabupaten Labuan Batu. Baik, izin Bang Ruben, sebelum kita masuk tahap yang lebih lanjut, kita mau tanya-tanya dulu ini di statement awal kita. Yang pertama sekali mau kita tanya nih Bang Ruben, kalau boleh tahu teringatnya kelahiran tahun berapa Bang Ruben? Saya lahirnya tahun 1978, tanggal 12 Desember. Tanggal 12 bulan 12 ya? Iya. Itu angka yang cantik itu sebenarnya. Jadi nanti Amin. kalaupun seandainya mau mencalon, kalau bisa cari nomor 12 ya gitu. Baik, sudah berkeluarga tentunya Bang Ruben ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah berapa anggota Bang? Anggota ada 5 orang. Ada 5. Iya. Berapa cewek cowok Bang? Ada cewek. Aduh, Cowok semua. inilah yang namanya ketimpa itu.
Ya kan gitu ini. Iya, iya. Kenapa ketimpa? Karena asik mengulur terus ya kan, Iya. mengasih Nggak pernah terus. menarik ya. Nggak pernah menarik, nggak pernah menerima pinangan kan? Iya, iya. Meminang terus. Meminang terus. Baik, anak yang paling besar udah usia berapa ketua? Anak yang paling besar sekarang usianya sekitar 19 tahun. 19 tahun ya, sudah termasuk kategori dewasa lah ya, sebenarnya ya. Kalau untuk ukuran kita di Indonesia 18 tahun kan Ya, ketua ya, 18 tahun. Yang paling kecil Yang paling kecil umur 4 tahun. umur 4 tahun. Oke. Mohon izin ketua, memang sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa kawan-kawan. Kenapa saya bilang luar biasa? Ya kita juga tahu sendiri bahwasanya ketua Ruben ini sangat sibuk dengan berbagai aktivitasnya, baik aktivitas pribadi maupun aktivitas di dalam organisasi. Karena kita tahu juga bahwasanya ketua Ruben ini informasinya, Bang, menjabat sebagai ketua DPD, Bang ya. DPD AMPI sudah 2 periode ya di Kabupaten Labuan Batu. Benar. Itu satu periodenya memang 5 tahun, Bang. 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti ini masuk periode kedua sudah mau habis. Iya. Sudah akan habis ya. Iya. Masa jabatan di periode keduanya. Oke, baik. Kawan-kawan, pasti masih banyak juga yang belum pada tahu lah ya tentunya. Sebenarnya AMPI ini apakah kategorinya masuk ke dalam OKP ataupun Ormas? Nah, jadi kita tanya aja langsung sama ketuanya, Ketua Ruben. Gimana tentang AMPI ketua sebenarnya? Baik, sedikit saya ingin menjelaskan bahwasanya AMPI ini adalah organisasinya OKP. OKP ya. OKP, lalu AMPI ini di bawah naungannya anak partai. Oh, dia saya partai ya, anak partainya tadi. Oke. Partai apa itu? Partai Golongan Karya. Oh, Partai Golongan Karya ataupun Golkar ya. Berarti secara terstruktur AMPI ini memang sudah menjadi anaknya Partai Golkar. Oke. Berarti kalau begitu Ketua Ruben merupakan bagian dari keluarga besar Golongan Karya. Oke, baik. Kalau memang demikian, pasti kita tahu yang namanya 2 periode itu kan banyak waktu yang telah terlewati, kan begitu. Nah, alhamdulillah selama ini kan kita hanya sebatas melihat postingan-postingan di Facebook ketua. Nah, jadi kita ingin tanya langsung, sebenarnya dalam perjalanan 2 periode tadi, langkah-langkah apa saja ataupun program-program apa saja yang telah dijalankan oleh DPD AMPI Labuan Batu. Mohon dijelaskan. Jadi begini Pak, saya mempunyai keinginan memimpin organisasi ini. Bahwasanya AMPI ini di tangan saya, kita ketahui sebagai segelintir orang menyatakan bahwasanya OKP ini kan selama ini image-nya identik dengan premanisme. Terima kasih. Ya. Jadi saya sebagai ketua AMPI, apalagi ini arahan langsung dari ketua Sumut, mencoba merubah paradigma organisasi itu yang selama ini dianggap orang premanisme. Ini ingin kami tunjukkan perbaruan bahasanya organisasi ini bukanlah organisasi premanisme lagi. Tapi itu bukan pekerjaan yang gampang itu. Ya, itulah berusaha Bang Sobat. Jadi upaya untuk merubah itu tadi, DPD AMPI Kabupaten Labuan Batu melakukan kegiatan-kegiatan sosial langsung ke masyarakat yang intinya nanti agar masyarakat paham juga bahwasanya AMPI ini bukanlah organisasi premanisme seperti mereka duga. Nah, salah satu ya kegiatan kemasyarakatan apa yang telah pernah dilaksanakan dari AMPI sendiri di Labuan Batu? Kita sering melakukan gotong royong. Oke. Waktu masyarakat ya. Terus kita sering melakukan berbagi sedekah, sembako kepada masyarakat. Lalu ya seperti itulah banyak juga. Artinya memang identiknya selama perjalanan Bang Ruben menjabat sebagai ketua, kegiatan itu lebih banyak dia fokusnya kepada masyarakat ya, yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oke, baik. Izin Ketua Yudi,
menurut pandangan Ketua Yudi lah ya, yang kita ingin tahu juga, ya kita kan tahu bahwasanya Ketua Yudi ini juga adalah merupakan sosok fenomenal juga sebenarnya ya kan, di Labuan Batu. Nah jadi bagaimana pandangan Ketua Yudi terhadap AMPI yang sudah ada di Labuan Batu ini perjalanan karir ini? Terima kasih atas pertanyaannya kepada saya mengenai sosok yang namanya Ruben Simangunsorg, yang mana beliau ini pada saat ini memimpin DPD AMPI Kabupaten Labuan Batu. Sedikit saya berbicara tentang beliau. Beliau ini bisa saya katakan salah satu pemuda yang saat ini lagi booming. Kenapa kita bilang lagi booming? Karena beliau ini semenjak periode kedua ini menjadi ketua AMPI, ya. Banyak program yang beliau lakukan, itu langsung saya lihat. Kedua Ya. juga langsung menyaksikan ya. Langsung menyaksikan. Beliau sekarang banyak membantu masyarakat. Contohnya kalau ada seperti banjir, musibah banjir, beliau cepat tanggap. Oke. Ya, beliau berserta dengan rekan-rekan juang AMPI membawa sembako, masuk beras, minyak goreng, dan lain-lain. Itu yang saya lihat sekarang pada diri beliau. Di saat beliau memimpin AMPI ini, bisa saya katakan AMPI di Labuan Batu ini pesat perkembangannya, karena mungkin ini adalah salah satu tujuan beliau menjadi ketua AMPI. Bagaimana seperti beliau katakan tadi, beliau ini mau memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya AMPI itu bukan organisasi premanisme. Ingin merubah paradigma tadi. Paradigma. Ya. Apa yang beliau sampaikan itu memang terbukti, ya kan? Jadi kalau saya lihat sekarang perkembangan AMPI di Labuan Batu sungguh signifikan perkembangannya, berkembang. Kita lihat beliau juga baru-baru ini saya pantau dari Facebook lah ya, dan juga kita juga sering cerita-cerita tentang organisasi sama beliau. Akhir-akhir ini beliau lagi menggalakkan pelantikan di daerah. Nah, semalam kalau tidak salah ketua Labuan Bilik ya ketua. Ya. Rencana Labuan Bilik ya. Dan juga beliau ini suka dengan olahraga. Baru-baru ini saya lihat beliau mengadakan event cross. Di mana itu ketua? Kalau tidak salah di Sigambal ya. Sigambal. Event cross. Iya. Saya lihat itu masyarakat cukup antusias dengan olahraga cross ini. Karena kita lihat dari penontonnya ya. Iya. Dia banyak ini ya, banyak pengunjungnya ya. Banyak pengunjung dan peserta. Berarti inilah salah satu sosok beliau. Beliau ini peduli dengan olahraga. Nah, ya kan? Peduli. Karena saking pedulinya beliau terhadap olahraga ini, beliau juga ada baru-baru ini membuat ide. Ini idenya gila ini sebenarnya saya bilang. Apa itu kedua? Biasanya yang gila-gila ini yang apa? Yang Ya, viral ini. saya juga tidak sangka dia punya ide begitu ya kan. Dia posting. Dan masih dalam perencanaan. Masih dalam perencanaan dan memang lagi ini bergulir ini ya kan. Ide ini memang belum terlaksana, tapi ide ini sungguh luar biasa ini saya bilang. Beliau mau mengadakan pertandingan tinju antar OKP. Nah ini jadi kalau kita lihat ini kan luar biasa ini kan. Dan menurut sepengetahuan saya itu belum pernah ada seperti itu. Iya, belum ada. Dan orang belum pernah terpikir akan hal itu. Jadi beliau ini sudah terpikir. Jadi saya melihat ini betul apa enggak ini ya. Sempat nanti main antar OKP ini bahaya ini kan. Sedangkan nggak diadu aja bahaya kan. Iya. Tapi itulah kenapa beliau punya, mungkin menurut saya punya inisiatif ini, mungkin inisiatif begini. Ngapain kita ribut-ribut di luar di lapangan? Ayo kita tunjukkan prestasi kita di atas ring yang resmi. Iya. Hanya itu resmi ya kan, dengan ada aturan-aturan, ada wasit,
dan juga ada dokter nanti kalau kita apa kan, ketimbang kita di luar ini ya, seperti tawuran. Jadi dari PPR udah siapkan belum orang itu? Harus ikut, Harus ikut kan? Jadi beliau paksa saya, mana ketua, siapkan atlet ketua. Iya. Kami dipaksa ini sama beliau. Kami jual aja kita kirim. Memang rencana kita nanti kita kirim ketua satgas kita ya kan, kita adu ya kan. Nah itulah beliau. Dan saya juga bangga terhadap beliau ini. Beliau ini banyak berubah. Nah, kalau kita ingat dulu dia pertama jadi ketua AMPI, kalau kita bilang lah ya, saya pribadi, beliau belum welcome terhadap dunia luar. Nah, periode pertama ya, begitu periode kedua ini luar biasa semenjak beliau pelantikan dihadiri oleh ketua AMPI Sumatera Utara, ya kan? Nah, jadi kita juga hadir di situ diundang acara pelantikan. Semenjak itu saya lihat beliau ini banyak perubahan. Ya, yang dulunya kalau saya bilang beliau ini kuper, saya bilangnya kuper ya, orang pergaulan dalam arti padahal beliau ketua AMPI. Mungkin pada saat itu mungkin beliau kalau kita bilang secara ininya belum move on atau gimana atau belum tersentuh untuk bergaul keluar. Tapi pada saat ini saya lihat perkembangan beliau sungguh luar biasa. Kalau orang bilang 180 derajat, tidak, 360 derajat perubahan itu. Beliau sekarang saya lihat sudah cukup familiar lah di kalangan OKP, ya, dan dimana juga beliau sekarang kalau dulu waktu periode pertama beliau jarang tamu ya. Kalau sekarang kurasa hampir tiap hari tampil. Undangan siapapun beliau hadiri. Iya. Hadir beliau. Kalau nggak diundang malah jadi sakit hati ya? Bisa jadi bang. Bisa jadi nanti beliau sakit hati kalau tidak diundang. Iya. Jadi itu saya bilang tadi 360 derajat. Jadi saya bangga dengan beliau ini dan saya anggap beliau ini seperti kita bilang manusia ini harus ada perubahan. Beliau ini saya lihat berubah dengan cara-cara belajar. Dan saya lihat beliau ini juga mau belajar, ya, belajar bagaimana beradaptasi dengan masyarakat, beradaptasi dengan alim ulama. Beliau ini sudah lakukan saya lihat. Pendekatan dengan masyarakat ini kalau saya anggap ini luar biasa lah, saya bilang, luar biasa. Artinya seiring berjalan waktu mendewasakan diri lah. Iya, semakin matang. Semakin matang. Dan mendewasakan diri sebenarnya udah dewasa kan. Cuman saat ini beliau pernah ya ketua kalau nggak salah nyalon DPR ya. Pernah. Tahun berapa itu? 2014. 2014 ya, 2014. Cuman waktu itu beliau belum serius. Itu tadi ya kan. Tapi harapan kita bersama, ya kan. Mudah-mudahan ketua ini ada rezeki nanti. Ada rezeki untuk main di 2024 yaitu DPR. Kenapa saya ada harapan saya? Karena saya lihat beliau ini sekarang ini lagi apa namanya, tempat pengaduan masyarakat. Nah, segala masalah-masalah yang ada terutama di organisasi beliau cepat tanggap ini sekarang. Tanggap, itu sudah saya lihat sendiri ya kan. Bagaimana beliau sekarang mengayomi anggotanya sangat luar biasa. Nah, jadi harapan saya kepada beliau kalau bisa majulah di 2024 ya seperti air mengalir lah ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Kasih Tuhan untuk beliau kesehatan agar beliau bisa dapat menjadi salah satu legislatif lah ya. Legislatif di Labuan Batu yang mana tahu yang kita tahu sekarang legislatif itu kan harus mengayomi masyarakat. Betul. Jadi sosok itu ada pada beliau. Ada, ya kan? Jadi saya juga berharap kepada masyarakat Labuan Batu, terutamanya Labuan Batu, ayo kita dukunglah ketua kita ini untuk menjadi anggota dewan. Dan jangan kita lihat dari dana atau biaya lah ya, dari uangnya ya. Tapi dari bagaimana cara kerja beliau untuk mengayomi masyarakat ini. Itu dari situ kita lihat. Jangan semata-mata karena duit lah ya. Ini gunanya untuk kita juga masyarakat. Nah, kalau kita tidak mengharapkan duit dari anggota dewan ini kan, ibaratnya dia tidak akan memikirkan untuk mengulangkan modal ya. Iya. Tapi kita hargailah dengan jeripayah mereka, jeripayah dari ketua ini yang telah mengayomi masyarakat. Dia selama ini kan juga sudah banyak berbuat Iya. sebenarnya kan begitu. Iya. Bukan ujuk-ujuk 2024
langsung mau pencitraan kan Iya, gitu. iya. Artinya mungkin yang ketua masukkan tadi ini adalah bagian daripada yuk kan sudah menanam gitu kan, kira-kira kurang lebih seperti itulah konsepnya. Iya. Lanjut ketua. Jadi menurut saya dan harapan saya ke depan, mudah-mudahan lah ya ketua kita ini, ya di samping beliau masih muda, kita lihat beliau juga sekarang enaklah dia bertukar pikiran. Kalau ketimbang periode pertama beliau masih agak tertutup, tapi sekarang beliau sangat luar biasa. Beliau sekarang suka belajar, tanya sana tanya sini, ya kan, itu tandanya kita mau belajar kan, berani bertanya ya kan, tanya sana tanya sini. Dan juga beliau sering dengan saya gimana berorganisasi ini ya kan. Dan saya pada hari ini mengatakanlah kepada masyarakat Labuan Batu, kita punya mutiara yang terpendam ya kan. Bagaimana mutiara ini kita angkat dari lumpur supaya dia mengeluarkan sinar. Itulah harapan kita terhadap pada Ketua DPD AMPI Labuan Batu, yaitu Adinda Muhammad Ruben Simangunsong. Yang pada saat ini beliau ini lagi semangatnya lah ya, kita katakan bersosialisasi dalam arti bukan semata-mata untuk 2024 kalau saya bilang. Saya lihat ini dari hati beliau untuk memberikan kebaikan-kebaikan, karena seperti kata beliau tadi, bagaimana merubah paradigma, jangan dianggap AMPI ini premanisme lah ya kan, orang-orang yang nggak jelas kita tetap sependapat lah kan gitu ya. Artinya apa, ternyata masyarakat ini kan masih banyak berpola bahwasanya baik itu OKP maupun ormas itu kan masih ada sisi-sisi premanismenya ya. Kan gitu. Nah inilah tadi upaya-upaya yang dilakukan dari Ketua Nudeng kan seperti itu. Oke baik, terima kasih Ketua. Untuk Bang Ruben nih, tadi ada hal yang menarik sebenarnya, cuman itu kan masih kata Ketua Yudi. Nah ini kita mau memperjelas kembali, mau mempertegas sebenarnya dasar pemikiran apa menurut Ketua. Memang mungkin kebanyakan kita kalau di lapangan ini kan semua sumbernya dari warung kopi sebenarnya ya. Sama kayak kita buat channel YouTube ini ya. Kita kan awalnya dari warung kopi kan. Nah tapi pengen tahu lah Ketua, Bang Ruben, rencana program tinju itu tadi, antar ormas atau antar OKP itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Pengen tahu, walaupun ini belum rilis, ya kan? Kasih bocorannya lah dulu. Jadi sebenarnya begini, timbul pemikiran ide itu tadi awalnya kan kita lihat dari Facebook. Kita lihat komen-komen orang asik ribut terus kan. Jadi saya berinisiatif, kalau ribut seperti ini kayaknya macam perempuan kan gitu kan. Jadi saya sering juga tanya sama kawan-kawan, kira-kira seperti apalah kita buat kegiatan ini. Terinspirasi dari kawan-kawan juga, ya udah ketua buat kita buat aja pertandingan tinju. Artinya kalau di tinju itu kan sudah mempunyai wasit, artinya ada SOP-nya lah, ada gitu. SOP-nya. Jadi bagi yang punya nyali ya silahkan aja gitu kan. Jadi nggak pernah ribut-ribut di Facebook, ribut-ribut di luar gitu kan. Jadi silahkan aja kalau mau yang mau punya nyali mainnya di atas ring yang resmi gitu. Jadi nggak perlu keluar begitu itu awalnya. Artinya jangan seperti emak-emak di pajak gulung lah ya kan gitu, obral kan gitu. Berarti konsep dasarnya ke sana lebihnya ya, daripada ya recok nggak menentu di media sosial. Nah, kalau memang kita OKP ataupun ormas tadi punya bibit-bibit yang hobi di bidang itu tadi, bisa malah kita tampilkan. Artinya kan begini juga, karena kan kita ketahui beberapa belakangan ini baik di Medan ataupun di mana-mana di seluruh daerah Indonesia yang namanya OKP maupun ormas itu kan sering berbenturan. Dari situ juga inspirasi itu keluar tadi. Daripada mereka tawuran di jalan, tahu saya sering kan seperti itu ya. Lebih nampak dia ada prestasi kan, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Dan itu sudah saya siapkan medalinya. Sudah ada medalinya. Saya siapkan medalinya, tinggal lagi
ada beberapa tahap lagi mau kami musyawarahkan nanti kan. Untuk finishingnya lah ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti kami gelar. Kalau perencanaan dilaksanakan kapan? Seharusnya bulan ini. Oh, Cuman karena memang bentur dengan adanya kegiatan poli, kejuaraan poli di Labuan Batu, kami tunda sementara. Habis kejuaraan poli nanti, insya Allah kami gelar. oh gitu. Berarti artinya masih ada waktu kita keluar. Ya. Nah, Persiapan ya. persiapan ya kan. Lari-lari. Memang sudah beberapa OKT sudah menyatakan pilihan untuk ikut. Siap untuk ikut ya dalam kompetisi itu tadi ya. Ini menarik juga sebenarnya. Ini perlu diliput nanti. Liputan khusus ini. Ya, liputan khusus nanti kita buat untuk membahas tentang itu kan. Ini kita membahasnya, oke lah dari sisi yang lain aja lah dulu. Yang penting kita udah dapat bocorannya. Kawan-kawan OKP ataupun Ormas, Oki juga mungkin bisa juga ya. Yang penting dia tergabung dalam organisasi, baik itu apa kan organisasi Islam pun Boleh ya. Boleh. Oke. Persiapkan atlet-atlet Anda. Baik, Ketua. Tadi Ketua Yudi juga ada menyinggung tentang 2024. Nah, ini tadi kalau saya lihat Ketua Yudi kayaknya berapi-api sekali kan gitu untuk menyongsong 2024. Berarti kalau saya menafsirkan, nah ini saya kan gitu. Kalaupun saya salah ya siap salah kan gitu. Berarti kegiatan-kegiatan yang Ketua Ruben bangun selama ini bagian golnya tujuannya ke sana, ke 2024. Bukan. Oh bukan. Bukan. Tadi kan seperti yang saya bilang pertama tadi, saya ingin membuat AMPI ini, ingin merubah AMPI ini bukan lagi organisasi premanisme. Artinya bagaimana upaya-upaya langkah saya untuk merubah itu, ya tentunya kita harus berbaur dengan masyarakat. Di samping itu memang ada sedikit niat untuk menyisihkan sedikit rezeki kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini nanti masalah rezeki mau kita singgung juga ini ya kan? Nah, kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama memang selama ini saya lebih dominan ke janda-janda tua. Oke. Baik. Kalau untuk yang namanya 2024 itu nanti. Artinya sama seperti tamu kita yang terdahulu, ya kan? Muhammad si siapa namanya itu lupa nama aslinya? Romario Simangunsong. Juga privasi 2024 masih dirahasiakan kan seperti itu. Jadi intinya menurut Ketua Ruben ya mengalir aja lah dulu ya. Iya. Yang penting tetap berbuat hal yang baik terhadap masyarakat luas intinya ya. Nah, karena memang kalau kita juga melihat dari sisi media sosial, ya Ketua juga artinya melakukan itu secara umum, artinya Labuan Batu, bukan hanya Rantau Selatan. Tapi kalau memang tadi target goalnya hanya di 2024 ya lebih baik kan Rantau Selatan aja kan gitu, ataupun Rantau Selatan dan Bila Barat, atau mungkin rencana dapil yang mana kan seperti itu. Tapi kalau memang kita lihat sejauh ini sih global ya, Labuan Batu. Nah, kemudian gini gitu Pak, terkait tentang apa namanya bagi-bagi sembako, berbagi dengan janda-janda tua, kegiatan-kegiatan masyarakat lah ya. Ini kan nggak terlepas dari yang namanya finansial. Sementara kalau kita dengar nih akhir-akhir ini, kalau untuk AMPI sendiri kan mungkin ada dapat dana hibah kan gitu. Tapi kan untuk tahun-tahun ini sepertinya semua OKP lagi kosong dan hibahnya. Bisa diperjelas kira-kira Ketua, termasuk biaya-biaya yang Ketua keluarkan tadi sebenarnya dari mana gitu? Jadi begini, selama saya memegang organisasi ini, saya terus terang belum pernah mendapatkan yang namanya dana hibah. Sama sekali. Sama sekali. Wow. Bukan. Oke, lanjut. Nah, jadi cerita tentang rezeki yang saya bagi tadi, sedikit rezeki, saya memang pekerjaan saya sebagai kontraktor. Kontraktor saat ini saya rekanan dari PT PNJ ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih punya pekerjaan walaupun sedikit ya. Kalau yang tahun-tahun dulu agak banyak, sekarang udah berkurang.
faktor kopi ya. Jadi intinya semua kegiatan itu adalah sifatnya swadaya lah, gitu, ya. Tidak ada kaitannya dengan bansos maupun apa rencana dana hibah tadi, nggak ada kaitannya ke sana ya. Semua murni kegiatan itu sosial, dibangun dari diri ketua, ya. Dibantu oleh rekan-rekan juang dari AMPI lah tentunya, seperti itu ya. Baik. Terkait tentang tadi ada sedikit bocoran dari ketua ini, yang lalu juga sudah pernah mencalon Benar. di jalur legislatif juga ya. Legislatif tahun 2014. 2014 itu main di dapil mana? Dan pada saat itu dapil 3 Dapil 3 itu Bila Hulu Pangkatan. oh Bilang Pangkalan. Bilang Hulu ini termasuk luas juga ya kan. Berapa desa itu? Ada 4 desa. Iya, 24 desa ya. Karena dia kan terbagi 2 jalur tuh. Ya. Kalau kita bilang ada Bilah Hulu A, Bilah Hulu B kan kira-kira seperti itu. Tapi pada saat itu gimana kondisinya? Ya, mungkin memang pada saat itu saya merasa sedikit kecewa. Kecewanya, harapan saya pada saat itu, saya keinginan bahwasanya kalau saya dicalonkan itu dari dapil 2. Karena Dapil 2 saya itu mana? Rantau Selatan Bila Barat. Bila Barat. Karena kenapa saya meminta dicalonkan dari Rantau Selatan dan Bila Barat? Karena memang saya tinggalnya di Rantau Selatan. Jadi pada saat itu saya berkeyakinan majunya dari Rantau Selatan dan Bila Barat. Jadi karena ditempatkan di Bila Hulu, ya saya pikir hanya setengah-setengah gitu aja. Setengah hati lah Setengah intinya hati. ya. Artinya bukan bagian daripada apa yang diharapkan juga sebenarnya pada saat itu ya. Oke, baik. Karena memang lawan-lawan saya waktu itu keras-keras di sana mukanya. Dari dapil Bila Hulu itu Iya. ya. Dan memang artinya Ketua Ruben pun orang yang ini apa namanya, orang yang merantau ya kan. Iya. Bukan domisili dari sana, tapi berangkat ke sana kan gitu. Nah, jadi gini Bang Ruben, kita juga tahu Bang Ruben adalah orang yang aktif di dalam bermasyarakat, termasuk juga Ketua KNPI Haji Romari Tumusong juga aktif di dalam berkegiatan di masyarakatnya. Nah, Anda kan gitu. Andai, ya. Ini ceritanya Anda ini kedua. Kalau ada iklan apa namanya, ku beri satu permintaan, kan kira-kira gitu. Nah, kalau seandainya ada penawaran ataupun apa namanya pilihan lah ya, kita katakan di 2024 yang akan mendatang, lebih milih mana untuk maju jadi legislatif di 2024, Muhammad Ruben Simangunsong atau Haji Romario Simangunsong? Nah ini dia, ini pilihan yang sulit nih. Ya kalau masalah ini kan, kalau saya berkeinginan memang sebenarnya ya kalau ada kesempatan buat saya, apa salahnya? Iya. Kalau ada kesempatan buat kami berdua, ya kan nggak ada salahnya juga. Lebih baik. Kan gitu. Cuman kita lihat aja dulu gimana nanti perjalanannya kan. Alur airnya lah kita lihat ya situasinya. Karena kan tadi kita sempat diskusi di luar kamera, kita dapat cerita dari Ketua Ruben tadi, untuk anggota AMPI aja di angka 2000-an, kan gitu ya. Itu untuk di wilayah Labuan Batu ya. Nah kalau dia 2000-an di Labuan Batu, paling enggaknya untuk di kecamatan ini kan ada sekitar 300-an paling enggak kan gitu, kalau kita rata-ratakan seperti itu. Nah 300 itu kan sudah kantong suara. Apalagi kalau contoh dapilnya dapil Rantau Selatan dan Bila Barat, nanti sudah ada 600 kantong suara ya kan. Nah jadi memang sebenarnya sudah ada modal sendiri untuk mengarah ke sana. Nah tapi kalau memang rezekinya bisa berdua ya alhamdulillah bisa berdua kan gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa berdua, nah ini kan gitu. kemana kita mengarah, kemana kita melabuh. Jadi kan gini, untuk pemilihan legislatif ini kan dia kan punya
ke wilayah-wilayah. Iya. Tapi memang kebetulan adik kita pun untuk tahun yang lalu dia pernah ikut saleh di wilayahnya Rantau Selatan dan Jawa Barat. Iya. Jadi Dan mungkin hasilnya signifikan loh Ketua. benar. Dapat kemarin berapa ya? 1.502. 1.700. Iya, kalau kemarin kita wawancara kata beliau 1.502 suaranya. Ya, dia lebih paham, dia Iya. lebih tahu kan. Ya Hmm. mungkin nanti tahun ini mudah-mudahan ditambah dengan kader-kader saya nanti alhamdulillah. Nah itu tadi kan sudah ada kartu suara, itu tadi Betul. aku maksud Ketua. Iya, iya. Rantau Selatan aja kita buat 300 contohnya. Tambah bila Barat 300 sudah 600 suara ya kan? Tambah 1.500. Tambah 1.500. Iya. Nah gitu loh. Ini kan tidak andai tadi judulnya. Tapi kan mudah-mudahan yang namanya ucapan kan bagian dari doa kan gitu. Betul. Nah tapi intinya kalau menurut Ketua Ruben siapapun itu tentunya yang penting bisa apa namanya berpihak ke masyarakat lah ya. Betul. Dan itu sudah diajarkan sama orang tua kami kan. Bahwasanya kami ini sebagai anak-anaknya dianjurkan beliau selalulah berbuat yang terbaik di masyarakat, menolong masyarakat, membantu masyarakat seperti itu. Nah ini satu yang mau saya tanya, kalau tadi ceritanya tentang orang tua. Alhamdulillah hari ini Ibunda Jacinta sedang diberi amanah besar oleh rakyat Labuan Batu, yaitu menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Labuan Batu. Pertanyaan saya ini, kemarin mau saya tanya juga Ketua, cuman lupa sama Ketua Dinas, ya kan? Berarti pas ini ya. Pas tadi udah abangnya dia mau wakil, Iya, ya kan gitu. abangnya ya. Abangnya mau wakil. Mudah-mudahan nggak salah ya. Pertanyaan saya ini Ketua, berat nggak tuh jadi anak wakil bupati? Ya. Terus terang bang, saya akui lebih berat bang ketimbang daripada Sebelumnya. sebelumnya ya. Karena gini, sebelumnya juga Ibu Ketua DPR kan gitu, pernah jadi Ketua DPR loh. Nah, coba ini yang mana nih sekarang yang lebih berat ini? Sebenarnya bang, yang namanya kalau sudah orang tua kita sebagai public figure, Iya. kita sebagai anak-anak ini memang beban apa itu berat juga memang. Karena kenapa saya katakan berat? Kita sebagai anak harus bisa menjaga kelakuan kita, menjaga emosional kita. Pokoknya semua dijaga lah bang. Karena efeknya ada kaitannya dengan nama orang tua tadi seperti itu ya. Tapi kalau memang kebanyakan yang kita lihat selama ini sih, ya kalau yang positifnya jarang yang dipublis masyarakat. Oh itu anaknya Bu Elia Rosa gitu kan. Tapi kalau yang negatifnya pasti langsung nempel kan gitu. Betul. Nah makanya di situ sebenarnya beratnya bang. Berat. Tapi kan kalau dipikir-pikir enak juga tuh jadi anak wakil bupati ya kan. Ya kita nggak bilang ibu lah. Adalah beberapa di kabupaten sebelah. Nah itu yang dulu tapi bukan yang sekarang. Wah itu fasilitas negara pun dapat. Kuliah keluar provinsi fasilitas negara. Ini ketua nggak mau gitu? Enggak, kita nggak mau. Ada memang kemarin kan masalah fasilitas negara itu memang nggak pernah terpikir ke situ loh gitu loh bang. Memang karena fasilitas negara itu yang berhak itu ya yang punya jabatan. Betul buat saya kan itu yang berhak. Makanya kami nggak pernah bang anak-anaknya loh bang. Artinya lebih kepada proporsional lah ya. Kalaupun memang kita selaku anak ya anaknya ibu wakil bupati itu kalau lagi di kantor kan gitu. Tapi kalau di rumah ya anaknya Bu Haji Elia Rosa. Kira-kira seperti itu ya. Pandai-pandai menempatkan diri lah berarti ya. Nah karena memang kalau cerita public figure saya pikir siapa yang nggak mengenal ibu kan gitu. Makanya tadi saya tanyakan, dan pertanyaan ini mau ditanyakan kemarin sama Cikinang, cuma lupa. Nah, artinya sebenarnya lebih banyak dilemanya lah ya, Betul bang. daripada senangnya ya. Jadi sekarang ada dua nih bang yang berat ini. Hmm. Satu sebagai anak pejabat daerah, Hmm. satu lagi jadi ketua bang. Abang kan tahu menjadi ketua itu berat. Kali kedua limpul. Kedua, ya kan? Yang berat itu limpulnya ya. Limpulnya tuh ya. Apalagi tadi proyek PTPN lagi down ya kan.
Ya mudah-mudahan nanti dilihat sama direksi. Iya, ya, iya, iya. dengan adanya wawancara ini besok ditingkatkan lagi. Amin. Ya kan? Amin. Oh, karena kan ternyata Keluh kita kesah juga nih, Bang. bermitra dengan Ketua Ruben bukan untuk dikantongi sendiri. Iya. Kan kira-kira seperti itu. Amin. Mudah-mudahan nanti Pak Direksi, mohon ya Pak, dipertimbangkan lagi Pak jumlah proyeknya ditingkatkan. Baik. Oke. Selanjutnya Ketua, ini agak enak pula aku tanya jawab ini Ketua. Banyak yang mau korek sebenarnya. Iya. Tapi nanti mudah-mudahan lah Ketua malam ini nggak ada acara kan Ketua. Untuk kategori yang seperti Ketua sampaikan tadi, beda anak dari wakil bupati, beda lagi sebagai ketua, Beda lagi sebagai ayah. beda lagi sebagai ayah ya. Iya. Wah ya ini double ini bebannya nih. Nah, tapi kalau menurut saya secara pribadi sih, kebetulan juga kita sudah berumah tangga, ya oke lah mungkin kalau istri ataupun anak bisa lah memaklumi kita. Nah ini yang biasanya paling repot ngurus anggota. Kenapa saya bilang ngurus anggota yang paling repot? Karena mereka kepinginnya kita ini seperti Rexona setiap saat. Iya. Kan begitu. Nah, ada nggak kiat-kiat yang bisa diajarkan untuk saya lah secara pribadi? Kalau saya pribadi, kiatnya ini Bang. Setiap apa permasalahan sama anggota kita hanya cepat tanggap gitu aja. Masalah itu selesai atau enggak selesai, yang penting kita cepat tanggap. Mudah-mudahan dengan cepat tanggapnya kita itu sekali kita memberikan pengertian kepada anggota, ya alhamdulillah anggota mengerti. Yang mungkin ada yang merasa puas atau tidak puas, yang namanya saya pun bukan manusia yang sempurna kan, bukan yang bisa memuaskan semua anggota saya kan. Jadi dengan itunya tadi mungkin anggota saya pada ngerti semua gitu. Karena kan masalah gini gitu, 2000 anggota, berarti ada 2000 kepala. Ya. Nah, 2000 pemikiran. 2000 pemikiran. Berarti 2000 saran, masukan, dan kritikan kan seperti itu. Ini kan buat pusing kepala. Tapi biasanya banyak kan kritikan loh, Bang. Banyak kan kritikan gitu ya. Kritikan dan tuntutan. Minim masukan, Bang. Iya. Minim masukan ya. Minim masukan. Maksimal kritikan dan Inilah, ya kan? inilah sulitnya jadi ketua di Labuan Batu ini ya. Hanya kebanyakan tuntutan aja. ya, mereka hanya bisa nuntut, Bang. Hanya nuntut. Tapi itu tadi konsepnya cepat tanggap. Cepat tanggap. Kita langsung responsif terhadap mereka ya. Apapun keluhan mereka kita respon, bisa kita selesaikan, nggak bisa kita selesaikan, kita kasih pemahaman, pengertian, dan alhamdulillah sampai sekarang anggota saya tetap solid. Alhamdulillah. Ya, karena kan oke lah kita juga selalu memandang baik organisasi OKP yang lain-lain, tapi ya mohon maaf juga ya jangan tersinggung. Banyak terkadang ketua orang-orang ini, tapi mungkin oknum lah ya, Oknumnya itu ya. memanfaatkan sifatnya, memanfaatkan OKP yang sedang melekat di badan dia gitu. Nah ini gimana kira-kira pandangan ketua Ruben? Kalau pemahaman seperti itu saya rasa itu udah biasa, itu makanya udah lumrah seperti itu. Tapi kalau saya nggak berpikirnya nggak begitu. Ya saya tetap membuka pintu walaupun ada beberapa anggota yang baru tujuannya untuk memanfaatkan, saya tetap membuka pintu. Nah, berjalan dengan apanya, kita kan punya ada cara tersendiri di organisasi kan itu kan seperti itu aja. Karena itu tadi seperti yang dibilang ketua Yudi, lebih banyak tuntutannya daripada masukannya kan seperti itu ya. Ini kan apa namanya, kalau saya bilang ini kerjaan yang sangat repot ya. Tambah lagi tadi hari ini ketua statusnya jadi 3 amanah besar kan seperti itu ya. Ya kalau tapi yalah, beda orang, beda tanggung jawab, beda pemikiran. Betul. Seperti itu. Beda pimpinan, beda caranya. Beda caranya. Beda. Oke. Kemudian ketua, ini juga tadi kan ketua Yudi sudah menyampaikan beberapa statementnya. Nah sekarang saya mau tanya nih kepada ketua terhadap bagaimana pula pandangan ketua Ruben terhadap sosok daripada abang anda kita Yudi Bila Siregar. Baik. Jadi tadi kalau
abang anda saya ini sudah bercerita tentang pribadi saya. Ini Udah dikupasnya tadi. Kupas, ini saya kupas lagi kembali. Kupas gantian balik ya. Saya mengenal Bang Yudi Bilah ini bukan satu hari, gitu. Karena Bang Yudi Bilah ini merupakan keluarga saya juga, keluarga saya, sepupu saya dari almarhum orang tua laki-laki, punya adik-beradik dengan orang tua saya perempuan. Jadi saya mengenal Bang Yudi ini memang dari kecil, cuman ketua Yudi ini berangkat ke sekolah ke Jogja ya. Ada beberapa tahun lah nggak pernah komunikasi apa gitu kan, kembalinya sekolah baru balik apa namanya itu baru berinteraksi dengan keluarga. Ya, sini saya mengenal Bang Yudi ini memang orangnya cukup bulat, punya komitmen, dan ketua Yudi ini, abang saya ini merupakan salah satu tokoh yang menjadi inspirasi saya juga di dalam berorganisasi. Bisa dikatakan dari segi usia, dari segi guru, dari segi organisasi, beliau ini saya anggap guru. Apa kira-kira yang bisa dipetik poin-poin? Poin-poinnya Ya, yang baik yang diajarkan secara langsung maupun tidak langsung dari ketua Yudi. Karena kan ketua Yudi ini kan memang ya kita pun juga mengakui adalah orang yang fenomenal terhadap yang namanya di pergerakan yang seperti itu. Nah, kalau kemarin kita sempat juga lihat secara langsung adalah beberapa orang yang kita lihat perkara-perkaranya selesai di kota ketua Yudi kan gitu. Nah, mungkin apakah bagian-bagian poin-poin itu juga menjadi daya tarik untuk ketua Ruben untuk mengadopsinya di ya itu OKP-nya? tadi seperti itu tadi Bang. Apa yang dikerjakan Bang Yudi ini dengan cara menampung aspirasi masyarakat yang minta tolong, itu yang saya ikuti. Oh, berarti konsepnya tetap dari sana juga ya? Konsep yang kegiatan selama ini AMPI juga itu bagian daripada yang ketua adopsi terhadap pergerakan ketua Yudi. Oke. Dan saya sering ini begini Bang, mau gimana Bang, beliau sering memberikan masukan sama saya gitu. Karena yang namanya kita apa namanya ya, untuk berbuat sesuatu itu kan, saya Bang orangnya tidak mau ngambil gegabah untuk ngambil keputusan. Saya berupaya untuk sharing dengan tokoh-tokoh senior, termasuk orang tua saya, abang saya, baru saya pertimbangkan, baru saya memutuskan kira-kira gitu. Artinya memang lebih kepada banyak yang harus dipikirkan lah ya sebelum mengambil kebijakan-kebijakan. Dan dari berbagai perjalanan ketua Yudi adalah beberapa hal-hal yang diadopsi ya, yang ada beberapa poin tadi. Jadi gini, ketua Ruben, sebenarnya memang kita sangat kepingin ngobrol panjang kali lebar, cuman takutnya nanti obrolan kita ini terlalu panjang kali pun tak sedap juga kan. Nah, mungkin kita bisa kupas lagi hal-hal yang lain, terutama tadi tentang masalah rencana program tinju. Nah, mungkin di episode berikutnya lah kan seperti itu. Betul. Nah, tapi yang jelasnya kami dari kru YouTube mengucapkan terima kasih banyak Ketua Ruben atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Ketua Ruben sehat walafiat, sukses selalu, rendah rezeki, begitu pun juga dengan keluarga. Untuk menutup daripada statement acara kita, mungkin ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan kepada netizen maupun juga kepada seluruh AMPI ya, anggota AMPI yang ada di Labuan Batu maupun yang ada di Sumatera Utara, bahkan mungkin yang ada di Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua AMPI Labuan Batu Ruben Simangunsong ingin menyampaikan bahwasanya kepada seluruh kader AMPI se-Indonesia, khususnya Labuan Batu, marilah kita berbuat kebaikan, hilangkan image premanisme, sehingga AMPI bisa berbaur dengan masyarakat
dan disenangi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ketua. Terima kasih banyak Ketua Yudi atas waktunya juga telah mendampingi kita di sini. Baik, kawan-kawan dimanapun berada, demikian tayangan kita pada kesempatan kali ini, bincang-bincang santai ya terhadap Ketua DPD AMPI Kabupaten Labuan Batu, Abang Anda Muhammad Ruben Simanguncong. Sekali lagi kita mendoakan mudah-mudahan AMPI Labuan Batu di bawah tangan dingin daripada Abang Anda Muhammad Ruben Simanguncong dapat terus berjaya, dapat terus berbuat kebaikan terhadap seluruh masyarakat Labuan Batu yang ada, dan juga tentunya harapan kita semoga secara pribadi Abang Anda Ruben dapat mencapai cita-citanya di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh beliau dan juga keluarganya. Terima kasih sekali lagi Abang Anda Ruben, terima kasih Ketua Yudi. Baik, terima kasih kepada kalian semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.